Kita sekarang lagi ada di daerah Kemayoran. Kita mau coba DJI Neo 2. Kita mau tes kondisinya di malam hari dan dengan kondisi angin yang cukup kencang. Kita coba lihat gimana performa DJI Neo 2 dengan FPV mode. Oke? Oke, kita sekarang mulai terbangkan DJI Neo 2. Saya menggunakan DJI RC3 dan Google 3 untuk Avata 2 saya, dan ini kita coba untuk terbangkan Neo 2 di daerah Kemayoran. Daerah Kemayoran memang banyak gedung-gedung apartemen yang tinggi-tinggi, jadi memang sinyalnya nggak terlalu bagus, banyak interference di sini. Tapi kita coba dulu, kita mau tes low lightnya aja di hari ini untuk Neo 2. Ini semua rekaman saya ambil, tidak ada yang diedit warnanya. Ini saya menggunakan 4K 60 karena saya mau coba fitur terbarunya Neo series, yaitu 4K 60 frame per second dan juga 4K 100 fps untuk slow mo-nya. Yang kita pakai hari ini adalah 4K 60. Ini Pro, ini asli, file asli dari DJI Neo 2. Hasilnya seperti ini. Kalau saya lihat cukup bagus, udah ada improvement yang signifikan menurut saya. Cuman mungkin ya memang masih ada terlihat noise di daerah bagian awan, noise-nya cukup terlihat. Tapi overall jauh lebih baik daripada Neo 1. Nah, ini jaraknya cuma 227 meter dari saya, tapi karena banyak sinyal interference, jadi di sini saya udah lost connection. Ya, jadi kita tunggu sampai RTH. Tapi ternyata RTH jalan sebentar, kemudian failed, cari sinyal lagi, akhirnya mulai lagi RTH, tapi failed beberapa kali. Dan pada saat sudah mulai bisa kita take over, itu memang speednya nggak bisa tinggi ya, karena memang anginnya kencang. Mungkin ini dilihat, ini rekaman dari Google. Ini dari Google memang udah kelihatan sinyal sudah merah. Tapi nggak cuma itu, anginnya juga kencang. Jadi speednya sempat saya push itu cuma sedikit, cuma sampai di bawah 10 km per jam. Kemudian kembali lagi sekitar belasan kilometer per jam. Nah, nanti paling terasa nih pada saat saya dari sebelah kiri mau nyebrang kanan, itu berat banget untuk Neo 2 melawan arus angin yang kencang. Jadi menurut saya ini adalah peningkatan yang signifikan, walaupun belum bisa kita bilang ini sempurna, tapi fun untuk melakukannya. Kita coba lagi mungkin besok di tempat yang berbeda dengan kondisi cahaya yang cukup. Bukan untuk malam, saya rasa untuk malam memang speknya belum proper sekali untuk itu. Menurut saya mungkin jauh lah dengan seri mini, masih jauh lebih baik seri mini, terutama Mini 5 Pro ya, karena sensornya sudah 1 inch. Saya pakai untuk low light jauh lebih baik. Kalau untuk saat ini saya rasa cukup, karena mungkin ya kebutuhannya juga untuk traveling aja, nggak terlalu penting atau apa, bukan untuk broadcast atau apapun. Jadi saya rasa Mini 2 ini sangat membantu. Upgrade-nya bagus. Nah, kalau ini teman-teman lihat low light-nya juga pada saat mulai ada lampu-lampu jalan itu lebih baik. Nah, sekarang adalah waktunya kita coba Neo 2 dengan RC2. Nah, sekarang kita coba terbangkan dengan RC2. Coba teman-teman lihat di sini anginnya, wow, cukup kencang untuk sebuah Neo 2. Ini cukup challenging. Jadi kita coba terbangkan dengan RC2. Ini adalah remote bawaan dari Mini 5 Pro. Sebetulnya saya lihatin di sini jauh lebih baik, dari kualitas warnanya juga oke. Ya lebih proper lah jauh dibandingkan Neo 1 generasi pertama. Dynamic range-nya lebih baik. Nah, cuma sayangnya memang ya karena sensor kecil ya teman-teman, jadi noise-nya masih kelihatan. Sensornya dari rumor yang ada kan akan dikeluarkan 1:1/3, yang seperti di mini series ternyata
pas kita dapat unitnya langsung kita cek itu sensornya sama besar, yaitu setengah inch, sama besar dengan generasi pertama. Tapi ini udah jauh lebih cukup dari yang diperlukan kalau kita hanya untuk traveling, untuk selfie, untuk bawa jalan-jalan aja. Dan juga harganya menurut saya luar biasa worth it, dengan 3 jutaan hanya drone only, atau 4 juta lebih itu Fly More combo yang tanpa remote. Kemudian 5,8 jutaan itu untuk Fly More combo dengan remote RC N3, dan ada antena atau transceiver. Satu lagi bundling yang dikasih oleh mereka adalah dengan goggles dan motion control, itu di 8 jutaan. Nah, untuk yang bundling motion control dan RC N3 itu mereka sudah memasangkan langsung transceivernya. Dan teman-teman jangan salah beli, kalau ada transceiver itu baru bisa dikonekkan dengan remote control, baik RC N3 mau RC2 maupun dengan motion controller atau remote FPV. Jadi tanpa transceiver hanya bisa digunakan drone only aja, teman-teman. Nah, ini kita ulang, kurang lebih kita mau tarik pulang ya, dengan low light yang seperti ini, dengan lampu-lampu cukup oke, teman-teman. Nah, oke, sekarang kita mau geser, kita akan di Kelapa Gading. Ini adalah hasil foto asli, tidak diedit. Jadi seperti inilah hasil foto untuk malamnya DJI Neo 2. Cukup bagus, hanya yang saya tetap masih belum srek adalah ya karena sensor kecil, noise-nya masih kelihatan banget, terutama di bagian awan. Teman-teman lihat sendiri, noise-nya masih sangat ketara di sini. Nah, sekarang kita udah sampai di Kelapa Gading. Kita sekarang coba terbang di depan Mall Kelapa Gading, karena di sini kita mau lihat, walaupun malam pencahayaannya cukup banyak, jadi harusnya lebih baik. Coba kita maju ke arah bundaran Kelapa Gading, kita lihat, dan memang cukup banyak ya penerangan, jadi oke semuanya. Coba kita lihat arah ke Moi, ke sana juga oke, hanya tetap di awan aja sedikit ada. Oke, ini baterainya juga sudah tidak banyak, teman-teman, jadi kita cuman ambil footage sedikit aja. Nah, ini daerah Mall Kelapa Gading, dan itu arah ke belakang. Oke, kita landing. Sekarang ini di samping stasiun LRT. Kita landing sekarang, dan cukup sekian. Ada bonus-bonus footage sedikit. Tadi saya coba tes tanpa remote, kurang lebih ya seperti ini, teman-teman. Tadi ada di tempat kerja saya dan di showroom DJI. Nah, ini coba saya tes dengan gestur. Nah, ini jadi kita bisa atur ke tinggi, rendah, kiri, kanan dengan gestur tangan aja, teman-teman. Kita tes. Nah, dan juga saya coba quick shot dengan selfie mode. Jadi dia akan ambil 3 gambar dengan angle yang berbeda. Yang pertama jauh, yang kedua makin dekat, yang ketiga akan lebih dekat lagi, lebih close up, seperti itu, teman-teman. Dan juga kita tadi habis setup. Nah, jadi kita tes di DJI Store. Kita tes terbang. Karena ternyata di DJI Store pun mereka belum tes terbang karena unitnya masih terbatas banget. Dan memang benar di DJI Store pun bundling yang dengan RC N3 sudah habis terjual, menunggu stok berikutnya datang. Oke, sekian dulu, teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.